Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita kali ini PAI dan Budi Pekerti kelas 2, pembahasan LKS Sermat halaman 48 sampai 50. Untuk persiapan menghadapi ujian yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik, ini dia halaman 48. Nomor 1, perilaku tercela harus kita jauhi. Nah, ini materinya tentang sikap terpuji ya. Kemudian nanti juga ada huruf hijaiyah dan seterusnya. 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar mencontek kayaknya ya. Menunjukkan perilaku tercela. Jelek, tercela itu. 3, seorang pedagang mengatakan bahwa barang dagangannya bagus. Ternyata barangnya rusak. Pedagang tersebut telah bersikap namanya bohong atau dusta atau menipu. 4, mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Ciri orang jujur. Berbuat apa ya mengaku. Apalagi kalau perbuatannya jahat misalnya ya. Nah, ya harus mengaku, namanya jujur. 5, orang yang mengada-adakan kebohongan tidak akan beruntung. Malah dia bisa celaka. Sepertinya bisa beruntung, tapi pada akhirnya dia akan celaka. Nah, berbuat sesuai dengan kenyataan disebut jujur ya, hampir sama ini ya, dengan apa tadi? Ya, kebalikan dari dusta ya. Berbuat, berkata dengan sesuai dengan kenyataan itulah jujur. 7, tala'a, ini bacanya tola'a gitu ya. Jika ditulis sambung yaitu, nah ini yang C. Tola'a. Bisa nyambung semua. 8, pada kata min ummata dibaca, oh ini ya, min ummata. 9, jika ditulis dengan huruf sambung ini yang zuruna, ini jawabannya C. Yang zuru bisa disambung, wawu tidak bisa, kemudian na juga tidak bisa disambung dengan wawu. Jadi ya terpisah, nun dan wawunya terpisah. 10, an, tanda baca pada huruf tersebut. Nah, ini tanda bacanya yang atas ini ya. Namanya sukun atau tanda untuk mati. 11, huruf yang bisa dirangkai di awal, tengah maupun akhir ada 23, yang 6 huruf ya, alif, dal, dzal, ro, za, dan wawu itu nggak bisa dirangkai. Nah, selain itu bisa dirangkai. 12, kata yaqinu jika ditulis bersambung. Nah, ini. Yaqinu. 13, hafidhu jika dibaca ini ya, hafidhu. Ini harusnya tidak usah pakai K ini ya. H gitu saja, HA gitu saja ya. Kalau KH itu biasanya kho, bukan H. Ya, nggak apa-apa. 14, huruf hijaiyah alif di depan dan di akhir bentuknya di depan. Kalau di akhir, ya bentuknya lurus-lurus saja ya. Sama ya, tetap ya bisa saja. Bedanya itu ya karena dia nyambung saja. Kalau di akhir itu bisa nyambung dengan yang bisa disambung. Ya, bentuknya sih sama atau tetap gitu ya. Beda. Bisa dijawab beda boleh, tapi punya alasan karena nyambungnya itu jadi sepertinya beda tapi sama. 15, huruf ini kurang jelas soalnya ya. Huruf pada hijaiyah sambung terletak di ya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ini sebenarnya ada hurufnya apa begitu ini mestinya ya. Ya, ini tidak usah dikerjakan aja. Lanjut halaman 49. Kata sahuna dibaca. Nah, ini juga semuanya dibaca sahuna, sahuna, sahuna gitu. Mungkin ini sebenarnya ada tanda panjangnya gitu nggih. Di sa ini mungkin di a ini ada garis atas dan mungkin hu-nya ada garis atasnya juga untuk menandakan panjang pendeknya, tapi di sini tidak muncul jadi ya tidak perlu dikerjakan. 17, zat yang menciptakan angin adalah Allah. 18, bintang adalah ciptaan Allah di mudah ya, di langit. 19, agar gigi sehat setelah makan harus menggosok gigi. 20, jika badan kotor kamu akan mudah terserang penyakit.
ya, jadinya sakit gitu ya. 21, rumah yang bersih membuat kita nyaman, seneng gitu ya. 22, anak yang suka kebersihan tidak mudah sakit, dia sehat terus. Nah, 23, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Ya, ini tangan ya. 24, dengan kerjasama pekerjaan akan cepat selesai. Ini tentang sikap terpuji lagi. 25, merawat tanaman sekolah adalah tugas warga sekolah, ya guru, ya siswa gitu ya. 26, mengurus jenazah adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau kampung. 27, tolong menolong akan titik-titik kesulitan. Meringankan yang sulit jadi ringan, jadi gampang. 28, kewajiban kita adalah membantu orang yang sedang kesusahan. Jadi ada yang kesusahan, kesulitan, ya kita harus membantu, menolong. 29, kamu harus bersuci. Nah, ini tentang kesucian. Hidup bersih. Bersih itu sehat. Ya. Kamu harus bersuci dari najis. Kalau kita kena najis ya harus disucikan. Dikosoi, dicuci. 30, ketika wudhu hendaknya membasuh anggota badan sebanyak, nah ini hendaknya, sebaiknya 3 kali. Oke, lanjutnya yang istilah titik-titik. 1, makan dan minum adalah nikmat dari Allah, maksudnya yang memberikan itu Allah. Ini ada saqilah dibaca begini, sa, kemudian qi, ini ditulis dengan huruf khi ya, kemudian la. Kalau ditulis dengan huruf K itu berarti hurufnya kaf, itu ya, bukan qaf. Tapi kalau qaf ini qi dengan hurufnya ki. 3, apabila ditulis sambung menjadi kho, shi, semua bisa disambung ya. Kho, hilang perutnya, shin, perutnya ada di tipis, ada perutnya tapi kepalanya jadi segitiga. Oke, 3. Nomor 4, Azizah selalu menjaga amanah. Azizah anak yang jujur, tak taruh di sini ya, di sini nggak cukup. Jujur ya, menjaga amanah. Ya bisa dikatakan anak yang amanah, itu juga bisa. Atau bertanggung jawab juga bisa. 5, orang yang jujur selalu banyak teman, sahabat. Banyak pahala juga ya. 6, bebas dari kotoran disebut suci, bersih. 7, sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman, ya, membersihkan latar atau kebun, taman, bukan untuk membersihkan lantai rumah ya, kecuali kalau lantai rumahnya kebanjiran itu ya. 8, menjaga kebersihan sekolah dapat membuat regu. Nah, ada piket, ya, ada piketnya hari Senin siapa, Selasa siapa, begitu. 9, Fatimah dan Anissa makan menggunakan tangan kanan, maksudnya begitu, tangannya yang kanan sambil duduk. 10, jika tidak ada air kamu bisa berwudu. Maksudnya bukan berwudu ya, ini tayamum. Tidak ada air bisa berwudu. Kamu bisa tayamum menggunakan debu ya, untuk mengganti wudu. Oke, lanjutnya ini sekalian ya. Nomor 1, tuliskan surah An-Nas ayat keempat. Tulis Latin aja. Min syarril waswasil khannas. Tulis nganggo Arab juga boleh. 2, sebutkan perabotan rumahmu yang terbuat dari kayu. Ini berkaitan dengan ciptaan Allah ya. Apa saja? Meja, kursi, lemari, banyak ya. Rak buku, pintu, jendela mungkin juga. 3, apa saja alat kebersihan di rumahmu? Nah, macam-macam juga, mungkin ada sapu, sulak, pel, sikat, apalagi masih banyak ya untuk alat untuk bersih-bersih itu. 4, beri contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, tak kasih satu saja. Kerja bakti membersihkan masjid misalnya, atau membangun talut misalnya, atau membangun jalan, mengeraskan jalan, itu termasuk kerjasama. Salinlah ke dalam huruf hijaiyah kata-kata berikut. Nah, ada bahila, khusada, dan amanah. Kalau ditulis sebagaimana tulisannya ini mungkin bakhila gitu ya, dengan kho. Tapi ini karena tidak ada k-nya ya, bakhila gitu ya. Dengan hak mungkin ya, tapi ini pasan pakai hak saja, bahila gitu.
hi, bukan hai. Ini khu, nah pakainya ini. Khu, tapi kalau hu yang ha ya pakai yang ha. Khusada. Ini mungkin hasada sebenarnya ya. Kalau hasada kan ada bahasa Arabnya ini ya. Entah apa maknanya. Amanah begini. Nah, amanah. 6. Minal jinnati wan nas, bagaimana lafal ayat di samping. Maksudnya bunyinya mungkin ya. Ini minal jinnati wan nas. 7. Apa saja surah yang memiliki kedudukan tinggi di antara surah yang lain? Nah, yang pertama mesti Al-Fatihah, ada surah Al-Ikhlas, ada juga surat Yasin, ya, surat yang lain juga masih banyak. Al-Fatihah karena dia pembuka awal atau umul Quran. Al-Ikhlas ini kalau kita baca 3 kali saja itu sama dengan pahalanya membaca seluruh Al-Quran. Yasin ya ini menjadi surah yang sering dibaca ya karena pahalanya keutamaannya sangat banyak. 8. Bagaimana bunyi huruf sambung ini? Waro'aitan nasa. Oh, bunyinya ini. Waro'aitan nasa. 9. Tuliskan kalimat ini menggunakan huruf sambung ini bacanya fawailul lil musallin. Ditulis seperti ini. Fawailul ya ini putus walaupun bisa disambung karena beda kata. Lil musallin ini. Mau lun disambung dengan li ya bisa saja, tapi ini sudah beda kata jadi dipisah. 10. Apa saja manfaat yang dapat diambil dari domba? Nah, ini tentang ciptaan Allah. Domba itu ya, wedhus gembel kalau kita bilang. Dagingnya bisa dan bulu rambutnya itu ya bisa untuk jadi kain. Jadi apa namanya? Sweater, jaket itu. Anget. Baik, itu saja anak-anak. Silahkan dicocokkan dengan kerjaan kalian. Semoga bermanfaat. Pak Sanakiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.